Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Syahani dengan NIM 21060600015, mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya, yaitu tentang MySQL. Untuk MySQL sendiri kita harus terhubung ke Laragon dan database itu sendiri. Untuk terhubung ke yang saya sebutkan tadi, kita harus membuka software atau aplikasi Laragon terlebih dahulu. Nah, di sini start all, terus ke database, terus kita harus membuat semacam folder. Di sini kita cara membuatnya itu ketik new, terus ketik nama folder yang kita inginkan. Di sini karena saya sudah ada foldernya, yaitu pemkom 6, maka saya klik. Terus untuk filenya yang saya pilih itu bagian transportasi publik di sini. Nah, di sini terdapat beberapa variabel yang saya masukkan. Ada ID, nama, hingga created at integer. Ini sesuai dengan apa yang nanti kita inputkan. Kalau ID kan tuh angka. Import MySQL connector ini untuk koneksi ke database MySQL tadi. Terus pandas SPD untuk mengubah data, bukan maksudnya mengolah data dan mengekspornya ke Excel. Terus matplotlib, plot.splt itu untuk menampilkan visualisasi grafik. Tekintar STK untuk menampilkan GUI tekintar atau jendela gitu. Terus tekintar import TTK di sini untuk menampilkan kayak widget kayak combo box seperti itu. Message box di sini untuk menampilkan pop-up seperti peringatan kalau harus isi data terlebih dahulu seperti itu. From calendar import data entry di sini maksudnya untuk input tanggal dengan kalender yang tersedia. From data import data ini untuk mengatur dan memformat tanggal. Pertama, config database-nya di sini karena kita menggunakan lokal, makanya hostnya localhost. Terus user yang saya masukkan waktu masuk ke Laragon terus ketik database itu biasanya untuk awal-awal itu ada perintah untuk masukkan username dan password. Karena di situ saya memasukkan username root, maka di sini muncul root. Passwordnya saya tidak isi apa-apa, hanya kosong. Untuk database yang digunakan pemkom 6 atau foldernya pemkom 6 seperti itu. Terus yang pertama, try di sini gunanya untuk blok percobaan dan menangkap error jika koneksi gagal. Kursor DB kursor ini membuat objek kursor yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL-nya dan create kursor bagian sini itu membuat database pemkom 6 jika belum ada. Terus yang digunakan itu pemkom 6 atau folder pemkom 6. Terus create table if itu membuat tabel transportasi publik dengan kolom-kolom yang tersedia. Itu ada ID yaitu sebagai primary key dan sifatnya auto increment. Itu ada nama, tanggal, hingga created tadi. Maksud dari int varchar ini seperti saya jelaskan sebelumnya. Untuk db commit di sini untuk menyimpan perubahan ke database, dan db close itu untuk menutup koneksi sementara agar dia tak gantung. MySQL db config hingga db cursor ini membuka kembali koneksi menggunakan data yang lengkap. Itu. Nah, jika ada error saat kita membuat database, maka akan ada tulisan koneksi gagal dan gagal koneksi ke database. Dan bagian kelas hingga jarak ini adalah data dasar. Root TK ini adalah tampilan utama untuk menjalankan tekintar. Root title itu judul besarnya. Root geometri itu lebar kali tingginya 860, dan root configure ini untuk backgroundnya warna ini dengan kode ini. Nah, dev hitung total itu untuk menghitung total secara otomatis. Asal tiket diambil dari hingga tujuan tiket, dan kelas diambil dari apa yang user inputkan. Dan untuk jarak, jika jarak itu tidak tersedia sesuai dengan yang jarak ini, maka otomatis akan jam perjalanannya 100. Terus nanti akan ada tulisan label. Selalunya itu didapatkan dari jarak tempuh dikali kelas, jarak dikali kelas, dan terus berulang. Selanjutnya simpan data ke database. Di sini apa yang user masukkan itu disimpan ke database, dan jumlah penumpang otomatis 1. Dan jika ada kesalahan untuk inputan, maka akan ada keluar peringatan atau pop-up. Tanggalnya itu dimasukkan secara otomatis setelah hari itu. Untuk tanggal, apabila tidak diisi atau salah, maka akan ada peringatan error tanggal, format tanggal salah. Nah, itu tadi jarak tempuh itu didapatkan dari asal dikali asal dan tujuan. Asalnya dari kemana dan tujuannya kemana. Tambahkan ke transportasi publik, apa yang ditambahkan itu ada nama hingga jumlah penumpang. Nah, kursor SQL file ini maksudnya untuk masukkan ke database tadi. Kursor untuk masuk database tadi. db commit untuk menambahkan apa yang telah di input. Jika apabila telah berhasil memasukkan input, itu sukses, data transportasi telah disimpan. Maka untuk apabila telah disimpan, maka data akan clear lagi, akan hilang lagi dan dibersihkan. Nah, apabila ada kesalahan, maka akan ada tulisan error DB atau database gagal menyimpan. Labelnya itu atau judul besarnya aplikasi reservasi transportasi publik MySQL. Untuk fontnya Arial 16 dan bold. Untuk warnanya ini, pack ini untuk menampilkan
gridnya dan padding untuk maksudnya vertikal dengan 10 pixel. Untuk selanjutnya di bawah tulisan aplikasi reservasi akan ada tulisan silakan lengkapi isi form breakaway Arial 11. Terus warnanya ini dan pack untuk menampilkan tulisan itu. Untuk form ini maksudnya ada frame data dengan background kode ini vertikal, X ini vertikal ya, vertikal 15 pixel dan horizontal 5 pixel. Fill X maksudnya penuh full ke X, full bagian X aktif penuh dari sini ke sini gitu. Terus untuk interlabel di sini akan ada label nama penumpang, backgroundnya ini, dan dia menggunakan layout grid. Kalau menggunakan grid mereka akan ada tulisan row dan kolom. Terus sticky way artinya width atau penuh, lebarnya itu penuh ke kiri. Terus PY maksudnya horizontal 3 pixel. Akan ada perintah untuk penginputan nama, dan itu menggunakan frame kotak itu dengan width 40, artinya maksimal penulisnya itu 40. Untuk bagian frame kita menginput nama itu, row-nya 0, kolomnya 0, PY-nya 3 dan PX-nya 5. Untuk label di sini ada selanjutnya ada tanggal keberangkatan, background-nya ini hingga P3 tadi. Di sini kita disuruh untuk menginput input tanggal keberangkatan itu. Ini seperti biasa, border width tebalnya 2. Terus pattern ini maksudnya dari tanggal, bulan dan tahun. Input tanggal itu aturan besar dan kecilnya itu menggunakan rumus ini. Terus untuk selanjutnya akan ada label dari asal. Untuk backgroundnya gini, gridnya row 2 hingga P3. Terus untuk menggunakan combo box, dia menggunakan combo box dengan kolomnya 1 hingga tadi PX-nya 5. Selanjutnya untuk combo asal bin ini maksudnya dia menghitung total sesuai dengan apa yang pengguna inputkan, dan dia otomatis menghitung. Jadi apabila user mengganti tujuan atau asal atau kelas, dia otomatis hitung totalnya otomatis terganti. Terus untuk label juga sama kayak penjelasan tadi. Terus untuk tujuan juga sama dengan penjelasan tadi, dan pilih kelas situ juga sama sebenarnya dengan penjelasan tadi. Ya ada tulisan pilih kelas, backgroundnya gini, gridnya segini. Terus dia juga menggunakan frame dan string var. Untuk kelas di situ kayak akan ada predicate nama radio button, dan radio button, karena dia radio button maka dia akan bersusun ke samping, bukan kayak combo box yang ke bawah gitu. Terus untuk selanjutnya ada label total biaya, backgroundnya begini hingga fontnya gini. Terus untuk gridnya, row-nya segini hingga PD-nya 5. Terus untuk enter button itu akan ada lagi pusat transportasi simpan ke DB. Akan ada button yang apabila kita klik maka akan menjalankan perintah untuk menyimpan tiket transportasi tadi. Backgroundnya gini, terus hingga PY-nya 5. Soalnya filter data. Nah, filter data ini menggunakan frame juga, tulisannya filter dan cari data, backgroundnya segini, PX-nya 10 hingga relief-nya rich. Soalnya untuk frame filter pack-nya ini menjalankannya. Terus PX-nya 15, PY-nya 5 hingga fill X itu penuh ke X, penuh bagian vertikal dari kanan kiri penuh. Terus untuk dia juga menggunakan combo box. Combo box yang tersedia itu ada asal, tujuan, tanggal, dan nama. Nah, jadi apabila kita mengklik nama maka maksudnya akan ada kita mengklik asal, tujuan, tanggal, nama. Apabila kita mengklik asal, misal di situ kan asal tersedia kan saya sudah cantumin tadi bagian Solo, Jakarta, Wonosobo. Maka apabila kita mengklik asal maka filter yang keluar itu hanya asal saja. Nah, apabila kita yang keluar maka nanti ini kan filter data kan maksudnya akan masuk ke datanya, akan masuk Excel. Nah, apabila saya mengklik asal untuk Wonosobo aja maka yang keluar Wonosobo doang. Apabila saya mengklik tujuan Bandung maka yang keluar Bandung doang gitu. Untuk gridnya, lewatnya itu row-nya 0, kolomnya 0 hingga saya bisa baca sendiri itu ini. Nah, dan akan ada widget button juga. Untuk teksnya itu filter dan simpan XLSX. Nah, di situ dia itu menjalankan filter data save, menjalankan input yang tadi masukin tadi disimpan ke filter data gitu. Kenapa lambda? Di sini maksudnya dia itu nggak otomatis simpan, tapi simpan untuk pengguna mengklik. Backgroundnya gini, terus gridnya gitu dan lain sebagainya. Terus untuk calls ID, nama gitu-gitu, itu membuat tabel review dengan kolom-kolom yang disebutkan di atas. Jadi nanti akan ada setelah kita mengisi tadi semuanya akan ada list
yang telah kita isi gitu. Karena ada list yang telah kita isi. List tadi berupa ID, nama, tanggal asal hingga jumlah yang telah kita klik sebelumnya. Terus panjang ya. Terus untuk selanjutnya untuk Forza Involves tree heading, di sini maksudnya mengatur nama kolom dan lebar tiap kolom. Karena di sini mengatur lebar dan kolom, maksudnya dia tuh mengatur ukuran dari kolom si review tadi atau data yang telah kita ketik, terus ada lisannya tadi gitu. Terus untuk pack ini dia menampilkan jendela utamanya untuk pack X15, pack nya 8 hingga pack X itu seperti yang saya jelaskan tadi, penuh gitu, kiri kanan penuh. Terus untuk tampil data di sini maksudnya menghapus isi tabel terlebih dahulu sebelum menampilkan data baru. Tuh. Selanjutnya untuk maksud dari kursor select ID halaman, sini maksudnya mengambil semua data dari tabel MySQL dan mengubah format tanggal menjadi day 1 years gitu. Sebenarnya pilih gitu, ambil ID, nama, date, tanggal hingga jumlah penumpang dari transportasi publik. Tuh. Sebenarnya mengambil semua data dari MySQL dan mengubah format tanggal tadi. Untuk for row in rows di sini maksudnya memasukkan hasilnya satu persatu ke dalam tabel GUI. Apabila ada yang salah maka tulisan error database gagal mengambil data. Terus clear entry di sini kayak membersihkan form, dia mengosongkan semua kolom input dan mengembalikan nilai defaultnya gitu. Sudah telah selesai maka dia akan membersihkan gitu. Maksudnya membersihkan. Soalnya untuk filter data save di sini ada maksud dari kategori ini itu maksudnya mengambil kategori filter dan nilai yang telah diketik pengguna dan nilai yang telah diambil pengguna gitu kan. Terus apabila ada kesalahan maka peringatan masukkan nilai filter apabila belum diisi. Nah, jika kategorinya asal maka filter berdasarkan kolom asal. Terus lower di sini maksudnya apabila kita mengklik misalnya saya seharusnya Yogyakarta tuh y-nya besar, maka tapi jika apa yang ketika misalnya y-nya kecil itu masih oke aja. Jadi kalau kategorinya tujuan atau kita atau infer atau saya memilih filter berdasarkan tujuan maka yang tabel itu tujuan aja, begitu juga dengan nama, begitu juga dengan tanggal, ubah format tanggal terlebih dahulu lalu filter berdasarkan tanggal, memilih berdasarkan dari transportasi publik dengan tanggalnya. Apabila kesalahan maka error format tanggal harus DDMMY atau YYMMD gitu. Nah, apabila semua data telah diisi maka akan ada yang tadi kita inputin ke data frame agar boleh dibaca, dan data frame itu disimpan ke Excel dengan nama data filter XLSX. Apabila data sukses maka akan ada keluar tulisan sukses hasil filter telah disimpan di data filter XLSX. Apabila ada kesalahan maka akan tulisan error database gagal di filter. Selanjutnya untuk grafik itu menggunakan frame juga. Untuk label frame-nya itu atau judulnya itu visual transportasi, background-nya gini, dan ini seperti saya jelaskan sebelumnya. Terus untuk pack ini untuk menampilkan si frame tadi. Terus untuk di sini menggunakan combo box atau combo chart, dan kombonya itu ada pilihan. Nah, untuk pilihannya itu ada line chart itu jumlah penumpang per tujuan, dan bar chart itu jumlah penumpang berasal, pie chart itu pendapatan per kelas, width-nya 40. Di sini ada kayak semacam button, bukan sih, kayak akan ada frame atau kayak gini, dan di dalamnya tulisan pilih diagram gitu. Untuk ukurannya dari 0 hingga PX-nya 10. Ada button juga apabila kita klik tampilan grafik maka akan otomatis komennya itu menampilkan grafik backgroundnya ini hingga X-nya 5. Terus tampil grafik ini yang pasti menggunakan combo chart yang penumpang ketik gitu. Nah, di dalamnya itu select atau pilih nama, tanggal hingga jumlah penumpang dan transportasi publik itu. Jadi itu combo chart ini menampilkan apa yang user inputkan tadi dari asal, tujuan gitu. Terus apabila ada kesalahan maka tulisan error data belum tersedia. Terus nah untuk bagian line chart codingannya ini intinya bagian X yang tulisan tujuan dan jumlah penumpang, maksudnya jumlah penumpang untuk bagian Y. Untuk bar chart ini, untuk pie chart ini. Nah, apabila pengguna langsung klik tampilan grafik gitu, ada tulisan pilih diagram terlebih dahulu. Terus apabila ada kesalahan lagi atau ya apabila pengguna juga memang salah menginput dengan yang seharusnya maka akan ada tulisan error gagal membuat grafik. Ini untuk tombol keluarnya. Untuk tombol keluar itu judul teksnya itu keluar aplikasi.
Terus untuk backgroundnya gini, terus pack untuk menampilkan PDA-nya 10. Untuk menjalankannya itu ada tampil data dan hitung total. Kasih itu langsung menampilkan data dari database dan menghitung secara otomatis seperti itu. Terus root main loop di sini maksudnya menjalankan aplikasi agar tetap aktif sampai benar-benar ditutup. Nah ini otomatis ke tanggal hari ini. Terus ini saya memang pilih ini hingga ganti jadi kata. Terus bisnis. Nah total biaya langsung otomatis ke 60.000. Simpan ke database. Simpan kata tersebut langsung tersimpan ke database. Nah untuk filter di sini saya filter berdasarkan asalnya saya misalnya pilih solo. Nanti cuma asal solo doang yang tersedia seperti itu. Hasilnya tersimpan ke Excel nanti. Chat apa 3 karena nih yang masuk 3 asal solo. Jadi kenapa ini ada banyak? Karena saya sebelumnya sudah mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke database-nya ke bagian Laravel tadi. Nah di sini kan yang tadi ada jelasan tadi. Nah apa yang kita masukin tadi apabila kita run terus masuk nih, tadi saya masukkan bagian Yaya.